Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah di mana suatu ketika Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu mendengar cerita bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maka karena rasa penasaran dari orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang kafir di antara mereka bertanya pada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, sesungguhnya kami mendengar engkau bisa menghidupkan orang-orang yang mati. Barangkali saja yang kau hidupkan itu orangnya belum mati sungguhan, pura-pura mati mungkin, kemudian kau hidupkan." Begitulah perkataan orang kafir sebagai menguji kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang kafir itu pun kemudian berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Cobalah wahai Isa, hidupkanlah untukku orang yang sudah mati dari zaman-zaman dahulu, supaya kami tahu betulkah engkau bisa menghidupkan orang yang mati." Nah, perlu diketahui wahai hadirin, wahai saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar bisa menghidupkan orang mati, tapi termasuknya Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh banyak orang seperti lumpuh, penyakit kusta, penyakit yang berat dan lain sebagainya. Itu atas izin Allah juga Nabi Isa diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan. Nah, ini kemudian Nabi Isa ditantang oleh orang kafir. "Cobalah wahai Isa, hidupkanlah untukku orang-orang yang sudah mati sejak zaman-zaman dahulu." Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa kemudian berkata, "Ikhtaru, coba kamu pilih, masyitum sekehendak hatimu, siapakah yang harus aku hidupkan kembali biidnillah." Faqulu, maka berkatalah orang-orang kafir, "Ahyilana Syam bin Nuh." Nah, coba hidupkan untukku wahai Isa, yaitu anaknya Nabi Nuh yang bernama Syam, yaitu Syam bin Nuh, coba hidupkan kembali dia. Faja'a, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam datang ke kubur atau mendatangi kubur Syam bin Nuh yang sudah mati sejak 4000 tahun yang lalu. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi Isa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Syam bin Nuh dihidupkan kembali. Maka atas izin dari Allah Subhanahu wa taala hiduplah itu Syam bin Nuh. Maka ketika Syam bin Nuh itu hidup, apa yang terjadi? Dia keluar dari kuburnya, dan yang pertama terlihat adalah keluar itu kepalanya. Kemudian dengan disaksikan banyak orang termasuk oleh Nabi Isa alaihissalam itu sendiri, Syam bin Nuh keluar dari kuburnya, yaitu kepalanya terlebih dahulu. Ternyata dilihatnya bahwa kepala Syam bin Nuh, yaitu rambutnya sudah beruban menjadi putih, demikian juga jenggotnya juga, rambut jenggotnya juga sudah menjadi putih. Seperti itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Maka bertanyalah Nabi Isa alaihissalam, "Ya sama hadha syaib walam yakun fi zamanika." Wahai Syam bin Nuh, apakah uban yang ada di atas kepalamu dan jenggotmu? Bukankah kamu dulu pada zaman kamu mati atau meninggal dunia, kamu belum beruban? Demikian kata Nabi Isa alaihissalam. Maka Syam bin Nuh kemudian menjawab, "Sami'tu nida'aka
Wahai Isa, sesungguhnya aku mendengar seruanmu, mendengar panggilanmu, dan aku menyangka bahwa kiamat sudah datang. Maka aku menyangka kiamat sudah datang. Maka aku berprasangka, wah ini jangan-jangan kiamat sudah datang. Maka kemudian aku berdiri, keluar dari kubur. Ternyata rambut di kepalaku, demikian juga janggutku semuanya sudah menjadi putih. Karena apa? Karena aku merasa takut akan datangnya hari kiamat, akan ruwetnya hari kiamat, akan kesengsaraan hari kiamat, sehingga saking takutnya rambutku menjadi beruban atau menjadi putih. Demikian jawab Sam bin Nuh. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali kepada Sam bin Nuh, hai Sam bin Nuh, sejak kapankah atau tahun berapakah atau berapa tahunkah engkau sudah mati? Maka jawab Sam bin Nuh mengatakan, mundu arba'ati alafi sanatan, aku sudah mati sejak 4.000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang belum hilang dariku rasa sakitnya syakaratul maut. Dia mengatakan seperti itu, bahwa aku sudah mati semenjak 4.000 tahun yang lalu, akan tetapi sakitnya syakaratul maut masih bisa kami rasakan, masih bisa aku rasakan sampai hingga hari ini wahai Isa. Wa miroro tahu, demikian juga pahitnya kematian, pahitnya syakaratul maut sampai sekarang masih bisa aku rasakan wahai Isa alaihissalam. Subhanallah, ternyata Sam bin Nuh yang sudah mati semenjak 4.000 tahun yang lalu di zamannya Nabi Isa alaihissalam telah dihidupkan kembali. Ternyata ketika dia hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia rasakan, ternyata rasa sakit sakaratul maut masih tersisa, masih bisa dirasakan oleh Sam bin Nuh. Demikian juga pahitnya sakaratul maut hingga saat itu masih dirasakan oleh Sam bin Nuh, padahal matinya sudah 4.000 tahun yang lalu. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina inda syakarati mautina wan najata minan nar. Wahai Allah, ringankanlah keluarnya nyawa kami, berilah kami kematian yang ringan ya Arhamar Rahimin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.